Sadundun tabang nyoba alam kocio indah godang talampau hingga didan batang pawo di tasinta acu jago malam dengkiwo adio nan maimbau uponyo kuah nan babu ni jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kepada Allah, salawat kepada Nabi, minta maaf kadang banyak. Kocok indakan bahasa buik namu, godang indakan bogalau. Bahasa baim bogalau. Ambo banamo Salman, namo panggung Salman Aziz. Ambo tinggal di Desa Binua, Dusun Sungkinang, Kecamatan Bangkinang. Umur 57 tahun, bulan 8 besok. Ambo dilahirkan di Pasir Sialang, di kampung ama Ambo namanya Pasir Sialang. Disitulah Ambo diayun, dibuai, diandukan, diamak Ambo. Makolah sampailah tua sampai kini. Itulah Salman yang digodangkan sepasang kekasih Abdul Aziz dan Siti Zaleha. Itulah masuk Ambo kete. Ambo ko selalu mengambil padi, batang padi ketika sampai sekolah. Batang padi yang lisu itu atau yang layu itu apa buat sunai, main sunai sampai ke sekolah. Bekok ke layunya lu, nah bekok ganti pulang sekolah. Buat lelek pakai sesilip, ambil yang loti, buat sunai-sunai telot-telot. Nah, itu apa waktu kita. Kenapa begitu? Uang tu apa kok uang tradisi bono? Inyo datuk iyo juga. Termasuk ulama iyo juga. Codiok pandai iyo juga. Jadi kalau bahasa orang kampung, dapat golau lah ayah ko angku nan cukut sagalo bisa bapantun atui basiacung basalung basunai bagenggong bacalempong dikirkubano banazam bakaba jago itu ayahnya. Jadi bapak menggeluti waktu SMP itu kelas 6 SD sampai SMP tuh bapak menggeluti kalau bahasa kaminya suliang, seruling lah. Jadi dengan suliang ngarik rumpui atau menyabi umpui itu selalu apa bo dengan sama kawan akrab suliang Pak Solik kan sih kok goni sabi. Jadi pak main di pola-pola orang tempat cai umpui. Jadi di situ kalau tentang musik-musik ada tiup. Dengan berjalannya waktu dapat tantangan lah apa tentang ketika waktu itu kalau tidak salah ada baca puisi judulnya Pak Tani. Ketika itu apa di SMP kelas berapa apa yang mengiringi kawan yang puisi Pak Tani tadi. Pak Tani turun ke sawah yang kalau tidak salah itu. Jadi bikin suliong kawan berpuisi di SMP masuk pramuka. Jadi kalau kini pensi nama dulu main drama-drama lah di pramuka. Dengan berjalannya waktu lah sampai apa SMP tadi masuk apa di sekolah menengah atas. Itu kami kalau camping selalu bawa salung, suliong. Jadi bapak pantun kadang-kadang walaupun ada larangan dulu daya ayah, pantunati itu kan tak sembarang dibawanya. Apa bawa juga
Karena waktu itu kan kaulah muda lah ya nak. Jadi ada juga pantun-pantun. Jadi pantun-pantun sentimental aja. Di usia 57 tahun, apa kegiatan apa Baseni? Kadang-kadang dijadikan narasumber. Kadang-kadang apa untuk suntuk, apa kena ilmu apa bagikan sama anak-anak. Nah, mulai dari 2005, apalah majau anak sekolah tentang main musik gondong obong, celempong, sampai pun kasastranya. Nah, dari 2005 sampai lo kini, apa majau, karena makin tua apa yang harus ditinggiin. Nah, karena dulu dari mama ke kemanakan, kini kemanakan tuh ke anak cucu. Apa bagaimana tradisi awak maju, maka apa aja ulah anak-anak di usia dini. Nah, mulai dari kelas 3 SD yang tak sekolah Pak Jo. Ini ada yang lah di SMP, ada yang kelas 6, ada yang kelas 3 SMP. Itu baru di tahun berapa tuh? Di 2009 boleh lah itu mulainya untuk maju anak-anak. Kalau untuk di eskul itu dari 2005 sampai itu udah kemana-mana. Dengan adanya kegiatan itu, apa diliriknya oleh klasik gong. Jadi apa masuk di dalam klasik gong. Ketika itu dulu kami waktu lomba ada Rara Cipta Musik. Dulu kami mendatangkan ulang ke Kampar untuk menjadi komposer. Jadi 2003, 2004 menang. Ketika itu tabakan apa yang ada di apa, maka apa lah menggarap waktu itu di tahun 2005. 2005, itu makasihnya. Di tahun 2005 apa garaplah musik judulnya Musim Monoi. Jadi musim monoi itu kegiatan apa sehari-hari. Di situ apa nunggu padi, di situ apa melogu, di situ apa mencari lauk untuk makan, di situ apa munin sunai. Jadi sesuatu kau jawab sehari-hari. Alhamdulillah kami dapat waktu itu 5 kategori non ranking. 2006 kembali Rara Cipta Musik, apa yang menggarap, apa juga komposer tradisi, apa cobalah lamu barang tradisi keseluruhan tradisi Kampar di dalam, apa ambil tema judulnya yang dilarang di agama, yaitu telah 3 kategori dapat juga non ranking di 2005. 2007 ke laut, 2008 naik dong di Galigo di SMP, di SMA Negeri 2 Bangkinang. Itu menang judulnya Kamanopai. Apa angke sunai kebiasaan apa kene-kene waktu kocok-kocok pelopah botiok. Apa gue untuk resonansinya, untuk geletannya risiko itu plastik gulo-gulo kalau dulu. Jadi bisa baca berita, bisa pokoknya nyanyi lagu-lagu kasidah. Mak-imak namanya meniru seakan-akan bunyi speaker. Berita selengkapnya. Sampai di batasnya waktu itu juara dapet itu 3 kategori terbaik dan ranking juga. Dengan berjalannya waktu apa sibuklah dengan aktivitas seni, ada ke Jakarta, ada main di Malaysia, ada kalau di Manado, ke Medan, Aceh. Pokoknya lah popat dek lantaran tradisi ko lah. Jadi apa lah ke mana-mana dek tradisi ko sampai kini. Siapa yang memotivasi Bapak dalam berkarya? Kalau memotivasi tentang apa berkarya itu ada namanya Bapak Sudirman Agus. Ketika itu dia kasih kebudayaan di PDK. Jadi beliaulah yang selalu memotivasi untuk menggarap musik,
bikin ini, bikin yang pokok yang unik-unik. Bapak Sudirman Agus lah dengan materi-materi yang ada di daerah kami. Jadi beliaulah yang selalu memotivasi. Kenapa Bapak memilih jalan sebagai seorang seniman tradisi? Kenapa apa memilih jalan untuk mencintai seniman tradisi? Karena apa digodang di uang tradisi? Karena musik tradisi itu adalah musik kami atau musik ibu. Jadi kalau ndak awak mencintai, siapa lagi mencintainya? Di situ juga, di dalam tradisi itu, musik tradisi itu awak dibelajar etika dan berestetika. Musyawarah, saling adu pendapat dengan damai. Mana yang didulukan, mana yang harus awak kemudiankan. Iko dulu, kemudian. Jadi disitulah awak manaimu apa saran kawan di tradisi itulah. Karena itu baju awak. Apa apresiasi atau penghargaan yang pernah Bapak dapatkan? Kalau penghargaan yang pernah apa dapatkan dari mencintai dan tradisi kok banyak. Dari Dinas Kebudayaan, Toko Budaya, dari Kabupaten, Toko Budaya, Pelestari Budaya, dari Balai Bahasa, Toko Sastra. Itu penghargaan yang nyata. Kalau penghargaan untuk apresiasi itu setiap mungkin komunitas banyak mengucapkan terima kasih dengan kadang-kadang abang menjadi narasumber. Itu aja. Awak kalau dalam musik tradisi punya tantangan tantangan kalau bagi ambo takut anak-anak tidak kenal dengan musik tradisinya atau musik ibunya. Itu yang selalu ambo takutkan. Jadi tantangan ambo takut karena budaya-budaya luar di lula banyak puluh. Jadi takut ini terpengaruh dengan budaya-budaya di lu. Makanya ambo berbuat sebelum tantangan itu iyo bono terjadi. Walaupun lah lama budaya-budaya luar lah banyak, maka ambo kuat untuk memajukan musik tradisiku sama pu ambo. Apa yang bisa musik tradisi itu apa ajukan kepada yang lebih kene. Kalau bahasa orang kininya generasikan. Jadi lebih maju kena yang kene-kene kok dapat di usia dini. Bagaimana ini kenal matang langsung kalau di usia dini. Tak ada terpengaruh dengan budaya lain loh. Makanya apa tapanjang atau apa untuk maju yang lebih kene, lebih anak-anak umur kok dapat umur 5 tahun di usia dini lah kenal ini dengan musik alma ini, musik kearifan lokal ini, ikut musik tradisi dan ikut baju dan boyo bangga ini dengan yang punya musik tradisi itu. Jadi dengan ketakutan itulah apa kok maju kepada yang lebih ke anak-anak supaya bahkan kok ada turun temurunnya generasinya bahasa orang kini ada turun temurunnya. Iya, kalau kita melihat semangatnya sebagai seorang betul-betul orang yang menghargai, mengapresiasi dan peduli seni, dia sangat antusias sekali untuk berbuat, ingin berbuat dan berbuat. Apalagi untuk daerah kita sekarang lembaga-lembaga pendidikan yang khusus membina seni daerah itu mulai tidak ada. Jadi diantaranya dialah yang banyak berbuat dengan mengumpulkan anak-anak dilatih untuk belajar bermain musik, mengenal melodi-melodi dasar dari Celempong Agung itu kepada anak-anak dengan masih pola tradisi ya, karena memang musik tradisi itu dengan pola tradisi dia mengajarkan sehingga nilai-nilai musik Kampar itu akan tetap lestari, tetap ada. Nilai keindahannya, nilai bunyinya, nilai filosofinya
bahwa musik-musik tradisi gamelan itu punya nilai filosofi yang dalam sebenarnya. Tidak hanya sekedar dibuat, punya makna-makna tertentu. Contohnya saja kalau Cilempong Agung Abdul Lima kan, itu golong itu adalah sebagai musyawarah. Sepenglihatan dan sepengetahuan saya, niat itu memang sudah dari dulu-dulu ingin terlaksana, tetapi memang dalam kurun waktu 6 tahun kebelakangan dia baru bisa untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Banyak faktor yang membuat akhirnya dia baru bisa meregenerasikan hal ini sekarang, seperti keterbatasan. Terus hal yang tak kalah penting adalah bagaimana saya melihat usaha dia untuk mendekatkan tradisi kepada anak-anak, tradisi kepada para murid-muridnya begitu kuat, sehingga akhirnya ketika sekarang dia mampu meregenerasikan hal dan buah pikirnya, itu bisa kita nikmati sekarang. Mungkin di Kampar sendiri satu-satunya tokoh yang mampu menggerakkan regenerasi musik tradisional kepada anak-anak yang dilakukan secara rutin, tidak temporer. Artinya dia rutin berproses tanpa memikirkan harus pentas di mana, harus targetnya apa. Saya rasa cuma hanya beliau yang memang betul-betul rutin melakukan pembinaan, pewarisan, pendidikan. Di luar dari anak-anak tempatan, dia juga menerima siapapun dengan pintu yang terbuka. Dia juga menerima siapapun yang ingin belajar, berdiskusi. Saya juga merasa salut dengan usaha dia untuk mewarisi kesenian, kebudayaan, dan pengalaman yang dia punya kepada calon-calon penerusnya. Harapan ke depan itulah meregenerasikan. Itu harapannya. Masyarakat memasyarakatkan tradisinya. Kenal dengan tradisinya sendiri. Mulai dari musiknya, sastranya, pantun-pantun yang lain. Si Jobangnya, teater dulu kalau bahasa orang kini, kalau dulu kami pasti Jobang. Cinta itu, disitulah awak menentukan, dan awak dulu. Apa disebut dengan gaya ya, lah tentu orang dulu. Dengan bahasa, orang lah tentu awak. Itu orang Kampar dulu. Jangan punah tradisi kok, maka awak regenerasikan. Itu harapan. Harus kenal awak dengan budaya awak sendiri supaya orang tentu awak. Ambo coba papa pantun, ikut namula pantun api. Nantalintang pau di tajung nantatawing di magopalam bukan dogi kandang mangasok o siwon sule bagi lang malam ko malam nan kaos o suasole porang suasole ta porang ang bandang sawa Ode kito jolong biaso pagang pitau dan sabu ale babu si tampui bana dimakan abuang daun di omana upa dimasak kami nak makan sulung tahun satau nan sa tahu le dudu awala dang ya manjong lai dia mungkin nan sa tahu dudu awala dang banyak lawa sedang tabungkan buang banamu omora ade man minggo bakawan nate batang togu pegang kanima cobaan nyanan ka datang talintang pau di tay tatambe di malo palang bukan dobi tang na mga sunan siwan sungguh babi lang malam ko mangalang ang kaduo di kayuan mati denadang yo sumpitan kau bodoh dan badung sana soalnya ni pamulitan medetan
La de mutan nan mani kuli le masayo batang kai le oi tam yo nan mani muli le golanyo bagai dalam masa asimutan mani nan sabona dia dimakan kok lah nampak nan hitam mani oh bawamu kamu ko talenta favorita jokot